Oke, welcome back to my channel Aswatama TV, di mana sekarang saya akan mereview salah satu mikrofon. Dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai karena akan ada giveaway untuk kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita ambil barang yang di depan kita. Seperti ini. Dan sebelum kita review, mari kita baca-baca dulu apa sih isinya atau apa sih barang ini. Inback SF666 condenser mikrofon dengan tripod dan mic cover untuk komputer atau handphone. Jadi nampaknya benda ini bisa digunakan untuk handphone, untuk PC juga. Tapi kita nggak tahu ya seperti apa. Mari kita baca deskripsinya dulu. Wah. Konektor produk ini adalah konektor ketiga. Tidak cocok untuk koneksi langsung dengan ponsel atau komputer lubang tunggal. Hanya dapat digunakan dengan bantuan adaptor mikrofon atau splitter. Paket ini tidak termasuk splitter. Oh, jadi di sini tidak ada splitter. Jadi rekan-rekan apabila ingin atau membutuhkan barang ini, rekan-rekan harus memberi splitter terpisah. Mikrofon holder Inback SF666 plus tripod mic untuk komputer, rekaman, podcast video, YouTube, HP, dan lain-lain. Yang pertama, fitur 100% baru dan kualitas tinggi. Baru, ini masih baru, dan kualitas rekan-rekan bisa menilai sendirilah. Desain pas untuk QQ, MSN, Skype, broadcast internet, cocok juga untuk rekaman suara. Berdiri stabil dengan bantuan mini tripod, sudah termasuk dalam paket. Ternyata di sini ada mini tripod, mungkin ini. Selanjutnya ada pengguna harus menggunakan splitter. Oke, itu sudah kita bahas. Apa sih spesifikasinya? Model SF666, sensitivity minus 55 dB plus minus 2 dB. Kebetulan saya nggak ngerti itu apa, dan apabila rekan-rekan ada yang mengerti silahkan tulis di kolom komentar untuk membantu beberapa teman kita yang nggak paham atau belum mengerti seperti saya. Keunggulan, mengurangi noise suara, terus tegangan 1,5 volt, frekuensi 50 sampai 50 Hz sampai 16 Hz, panjang kabel 1,8 meter. Apa saja di dalamnya? Ini sudah satu kali mikrofon, kondensor mikrofon, dan satu kali tripod. Jadi ada tripodnya. Mari kita buka. Oke, sesimpel ini. Tapi mudah-mudahan kualitasnya nggak simpel. Yang pertama ini ada tripodnya. Oh ya, seperti ini. Oke, mantap, cocok buat podcast. Selanjutnya ada cuma tripod dan mikrofon isinya. Oke, kita lempar saja dulu. Tapi jangan lupa jangan buang sampah sembarangan karena menciptakan kebanjiran. Kabelnya cukup panjang, dan ini kondensor mikrofon SF666. Jadi bentuknya seperti ini. Cukup simpel. Kita pasangkan ke sini. Oke. Sudah terpasang. Seberapa fleksibelnya? Katanya tadi fleksibel. Oke, bisa seperti ini. Apakah bisa berdiri? Bisa ternyata. Ternyata sampai, kayaknya enggak sampai kalau ke 180 derajat, tapi lebih ke 190. Oke lah. Tapi ini cukup buat
Kalau buat rekan-rekan yang membutuhkan buat podcast atau buat gaming atau apa, kayaknya ini cukup sih. Tapi kita nggak tahu kualitas suaranya seperti apa. Yuk, mari kita cek dulu kualitas suaranya. Oke, sekarang saya sudah menggunakan kondensor mikrofon SF666. Suaranya seperti apa? Mungkin rekan-rekan bisa menilai sendiri. Terlepas itu ada mungkin, kok bro suaranya gini, kok gini. Itu tergantung di perangkat masing-masing. Kebetulan saya hanya menggunakan handphone, masih pemula lah. Kita cek suaranya dengan segini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. 3, 2, 1. Coba kalau misalkan segini. Biasanya kan podcast segini lah. Orang ngobrol. Oke, cek 1, 2, 3. Apakah suara saya terdengar dengan jelas atau semakin mengecil? Oke, kita coba kalau misalkan seandainya kita mempunyai bintang tamu 2. Dan ya peralatan kita tidak memadai. Apakah dengan mikrofon ini bisa memadai? Kita coba cek. Berarti posisinya harus seperti ini dan di sebelah sini. Oke, saya akan coba cek 1, 2, 3. Apakah suaranya ini lumayan bagus atau B aja? Silahkan rekan-rekan yang menilai sendiri. Karena kalau misalkan saya yang menilai, oh kayaknya ini bagus atau kayaknya ini jelek, itu terlalu agak apa ya namanya? Terlalu jahat Kak, misalkan seperti itu. Karena pandangan atau misalkan suatu pilihan itu tidak bisa kita pilih sendiri bahwa barang itu bagus, tergantung dari sudut pandang dan tergantung dari budget juga. Oke, ini kita ngobrol atau kita bersuara dengan jarak segini apabila kita mempunyai bintang tamunya 2 dan kondisi peralatan kita tidak memadai. Oke, taruhlah kita segini. Terdengar jelas atau tidak itu silakan rekan-rekan yang menilai. Saya hanya mereview produk dan ya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menyimpan mikrofon yang tadi SF666 itu di tempat yang rekan-rekan tidak bisa lihat. Nah, apakah sekarang suaranya itu terdengar jelas, enak atau malah kurang bagus? Silahkan itu rekan-rekan yang menilai sendiri. Dan agar menjadi perbandingan, kita coba lagi menggunakan mikrofon yang biasa saya pakai. Oke, sekarang saya menggunakan mikrofon yang biasa saya pakai atau clip-on yang saya pakai. Dan rekan-rekan bisa menilai sendiri yang mana yang bagus suaranya dan yang mana yang lebih bagus. Jadi nggak ada yang jelek sih, karena ketika saya dengar itu suaranya ternyata pada bagus-bagus. Mungkin ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi, kelebihan mikrofon yang saya pakai atau clip-on yang kecil seperti ini bisa lebih fleksibel. Kenapa bisa lebih fleksibel? Jadi kemanapun kita gerak, ini bisa mengikuti. Nah, untuk menggunakan tadi SF666 itu lebih kaku dalam artian apa? Jadi ketika kita bergerak-gerak dia diem gitu. Jadi suaranya agak naik turun. Poin pentingnya adalah tergantung selera dan tergantung kebutuhan. Kalau misalkan di podcast kita ada bintang tamunya yang emang mau diem atau enggak banyak gerak, kayaknya cocok pakai mikrofon kondensor yang 666 tadi. Namun apabila kita menemukan bintang tamu yang ya simpelnya suka gerak gini gitu, atau misalkan kita podcast atau bikin video di luar dan jarak jauh, kayaknya lebih baik kita menggunakan clip-on. Jadi apakah clip-on lebih baik atau SF kondensor yang
666 itu lebih baik, silahkan rekan-rekan tulis di kolom komentar. Nah, seperti janji saya tadi, tonton videonya sampai akhir. Tonton videonya sampai akhir. Kenapa? Karena di akhir video saya akan selalu memberikan satu pertanyaan, di mana pertanyaan itu saya buat dari video atau di dalam video ini. Dan pertanyaannya, berapa hajat yang saya sebutkan di dalam video tadi. Dan bagi rekan-rekan yang menjawab, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan kita bagikan di minggu depan. Lumayan. Oke. Jika Anda menyukai video saya, klik like, dan jika kalian tidak menyukai, silahkan klik dislike. Dan saya tidak pernah memaksa, karena ya seperti itulah, seperti di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan gitu kan. Dan share. Kenapa harus di-share? Biar barangkali ada rekan-rekan yang membutuhkan atau saudara dari kalian yang membutuhkan untuk referensi membeli sebuah mic. Kayaknya video saya bisa sedikit membantu untuk referensi lah, biar enggak salah pilih. Dan jangan kebelibet. Beginilah kalau misalkan jam terbangnya masih kurang, masih banyak belibet, dan saya enggak menggunakan editing atau enggak diedit. Kenapa? Biar videonya lebih natural. Karena komentar atau masukan dari rekan-rekan itu sangat berguna bagi saya. Oke, tadi like sudah, dislike sudah, share sudah, dan jangan lupa subscribe videonya. Kenapa rekan-rekan harus subscribe videonya? Karena giveaway atau hadiah yang saya kasih itu hanya untuk rekan-rekan yang mensubscribe Aswatama TV dan penonton setia Aswatama TV. Jadi kalau rekan-rekan hanya menonton saja, nggak komentar, dan juga nggak subscribe, rekan-rekan itu tidak bisa mendapatkan giveaway dari saya. Jadi syarat mendapatkan giveaway itu ada 3. Yang pertama, sholat. Itu rukun Islam. Dan salah, yang pertama itu syahadat kalau rukun Islam. Jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan giveaway itu adalah subscribe video saya. Yang kedua, tulis jawaban Anda di kolom komentar. Yang ketiga, sudah pasti Anda menonton videonya sampai selesai. Itu. Jadi, like, comment, subscribe, dan jangan lupa pantengin terus, karena kita juga akan ada live untuk pengocokan atau pengundian hadiah giveaway tersebut. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pandemi belum selesai. Terima kasih.